بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
وديائها وعنانه وسلم. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila rasulina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruhi sayyidina al-imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wal imam Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa waladihi Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa li jami' masyayikhina aina makana wa ila syayikhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Syarwani Suri al-Banjari wa ila Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Aidul Hasan Abbas bin Hamad wa ila Sayyidina Abdul Mu'min bin Sura jami' syayikhina aina makana wa ila mutina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli manabi salafus salih bi niyatil wa tamami kulli suni wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. At-targhibu fil ityani bima amara Allahu bihi wal intihau amma naha anhu. Pembahasan kita dalam hadis, kitab hadis ini terkait tentang anjuran untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan larangan untuk meninggalkannya dan berhenti dari apa yang Allah larang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Quran, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya kita itu bukan hanya bertanggung jawab dengan diri kita sendiri di hari kiamat, tetapi kita juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarga kita, bini kita, anak kita, cucu kita, orang-orang yang memang dalam tanggungan kita, keluarga kita, maka kita pun diminta pertanggungjawabannya. Kita sudah sembahyang 5 waktu, tapi bini kita biarkan kada sembahyang, kita kena jua. Ibu-ibu sudah jua sembahyang 5 waktu,
tetapi anak-anaknya dibiarkannya saja kada sembahyang, kena jua. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tanggung jawab. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyelisihi dari perintah Tuhannya. Hati-hati, waspadalah, antusibahum fitnah, bahwa mereka itu tertimpa fitnah, tertimpa musibah berupa fitnah, atau ditimpakan kepada mereka itu, atau mengenai kepada mereka itu azab yang pedih. Hati-hati. Jadi Al-Quran, ujar Allah Ta'ala dalam Quran, waspadalah orang-orang yang menyelisihi aturan Allah, yang melanggar perintah Allah. Waspadalah kalau fitnah menimpa, waspadalah kalau azab yang pedih akan menimpa mereka. Fitnah macam apa? Macam-macam. Di antaranya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita Muhammad dalam satu riwayat, innad du'a yuraddul qadha wa innal birra yazidu fir rizq wa innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya doa itu menolak qada, kebaikan itu menambah rezeki, dan seorang hamba diharamkan dari rezeki dengan sebab dosa yang menimpanya. Berarti di antara ancaman Allah Ta'ala ini, kan Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang menyelisihi aturan dan perintahnya Allah, maka mereka akan tertimpa musibah berupa fitnah, ujian, azab yang pedih. Nah, di antaranya di dunia ini dia diharamkan dari rezeki. Jar Nabi kita Muhammad, rezeki itu terhalang dengan sebab dosa. Tapi kan ada aja orang yang maksiat terus, tidak pernah sholat, tapi rezekinya lancar-lancar aja. Itu dalam pandangan agama belum tentu rezeki. Rezeki yang memang membawa kepada kebaikan tentu dari yang halal, orangnya baik. Tapi kalau orangnya maksiat tapi rezekinya lancar, itu rezeki tapi berupa istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tarik mereka ke arah kebinasaan pelan-pelan dari arah yang mereka tidak sadar. Dikira nikmat aja padahal bencana. Kami pang kada sembahyang subuh, kada habis isya, tapi rezeki lancar aja. Itu justru lanjuran rezeki yang diberikan itu untuk menghalang-halangi supaya tidak taat. Karena kalau orang itu diberi kemiskinan biasanya dekat dengan Allah. Kenapa ya Allah ulun ni usaha pinangalih? Kenapa ya Allah rezeki kayak seret? Kenapa nih? Apa sebabnya nih ya Allah ulun minta ampun? Dekat dengan Allah. Tapi karena dia enak-enak aja dan dia tidak taat, maka selamanya tidak akan taat. Ya. Apalagi musibah yang akan menimpa mereka yang melanggar aturan Allah. Allah Ta'ala firmankan juga dalam ayat Al-Quran yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Wa man a'rada
orang yang berpaling dari peringatanku, bisa juga perintahku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sugih tapi sempit, bejabat tapi sempit. Maknanya hatinya galau, hatinya sumpek aja. Padahal duit ada aja, badan sehat, duit ada, jabatan tinggi, gawian tetap, tapi kenapa hatinya tidak pernah merasakan ketenangan? Tidak tenang hidup ya, rumah ganal, kamar ber-AC, mobil mewah, bini anak semua oke-oke aja, bungas-bungas saja. Tapi kenapa tidak pernah mendapat ketenangan? Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Dia tidak taat dengan aturan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka itu diantaranya duit tidak menjamin kebahagiaan, walaupun duit itu termasuk jalan kebahagiaan, cuma dia tidak menjamin. Bagi orang yang tidak taat, walaupun guring di atas duit, tetap hidupnya tidak akan tenang. Makanya kan hidup yang mapan, hidup yang berkecukupan, ternyata tidak menjamin kekuatan batin hati, gara-gara tidak berpegang kepada Allah. Apa buktinya? Orang-orang Jepang itu kan maju. Motor-motor kita ini dari Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Nokia Jepang, atau Samsung mana? Banyak Jepang, sugih, mapan, tapi tingkat bunuh diri yang paling besar di dunia diantaranya Jepang. Bunuh diri, kenapa? Karena mereka tidak banyak yang beriman kepada Allah, tidak punya pegangan yang kuat. Sehingga apa kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongko, maka baginya itu kehidupan yang sempit. Walaupun hidup nyaman secara zahir, tapi batinnya sumpek, galau, kada pernah tenang, kada, selalu mencari hiburan. Kenapa mencari hiburan? Anu sumpek terus. Ya, kenapa? Mungkin barangkali kada taat dengan Allah. Wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Ujar Nabi kita Muhammad, sesungguhnya Allah telah memberikan kefarduan kepada kalian. Banyak Allah memberikan kewajiban, beberapa kefarduan. Suruh ini, suruh itu, sembahyang, zakat, jaga hati, jaga lidah, jaga perasaan, jangan nyinggung orang, jangan macam-macam. Fala tudayyuha, maka janganlah, ujar Nabi, kamu sia-siakan apa yang Allah fardukan itu. Dan Allah memberikan batasan-batasan kepada kalian. Batasan. Jangan sampai begini, jangan sampai begitu, jangan sampai begini. Diberi batasan-batasan, fala ta'taduha, maka jangan sampai kamu melanggar batasan tersebut. Dan Allah mengharamkan beberapa macam dari kehidupan kalian, fala tantahikuha, maka jangan kamu rusak apa yang Allah haramkan itu. Jangan kamu langgar, jangan kamu terobos. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan dari beberapa banyak perkara macam sebagai bentuk rahmat buat kalian, bukan karena Allah lupa, maka jangan kamu membahas-bahas tentangnya. Ya kalau kita pikir, kenapa jat beragama itu kok banyak larangannya, kok beragama itu memberatkan, banyak tugas-tugasnya? Bukan.
Kita saja mikirnya tidak jauh. Sebenarnya dalam agama kita itu banyak yang diharamkan kah, banyak yang dihalalkan kah? Banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewanan yang bisa dimakan, banyak yang halal daripada yang haram. Di laut aja semuanya halal di laut, kecuali yang memang mamalia. Kalau mamalia, kalau paus halal kan ya. Kalau kayak apa tuh, kayak anjing laut. Wallahu alam, itulah mungkin ulama berdebat. Cuma intinya tuh banyak yang halal kok daripada yang haram. Dan tugas-tugas yang diharamkan itu pun ternyata di balik itu ada hikmah yang besar. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan babi dan anjing buat dimakan? Ternyata penyakitnya banyak, bilang kedokteran. Kenapa Allah haramkan yang bertaring? Kenapa Allah haramkan yang dua alam? Semua memiliki dampak buruk bagi kehidupan kita. Dan apa yang Allah perintahkan itu untuk kita juga, bukan untuk Allah. Kalau sholat 5 waktu itu terasa berat, maka justru 5 waktu itu meringankan hidup kita. Tadi itu banyak orang-orang yang kayak di Korea, kayak di Jepang, yang maju-maju itu tapi banyak bunuh diri. Ya karena hidupnya tidak punya sandaran. Nah, sholat itu menguatkan. Semiskin-miskinnya umat Islam yang memang pegangannya kuat, maka tidak sampai bunuh diri. Pernah Pian mendengar kasus orang-orang Palestina bunuh diri gara-gara negaranya hancur, rumahnya hancur? Ada. Justru orang-orang sebelahnya itu yang takut kesana kemari tinggalkan negaranya. Kenapa? Pegangannya tidak kuat. Karena sholat itu menguatkan batin, melancarkan pikiran. Ya. Ibaratnya mobil tuh kenapa harus berbuang duit mengganti oli? Motor kenapa kita rugi-rugi? Iya, kita ganti oli, kita ke bengkel tuh luangkan waktu, bayar. Kita sudah meluangkan waktu, bayar lagi. Untuk apa berugi-rugi itu? Pakai. Kalau pakai terus rusak. Maka kalau orang mengerti, rela keluar duit, rela korban waktu untuk jalan itu bagus. Maka hidup kita ini begitu juga. Ketika Allah berikan kefarduan sholat 5 waktu, itu untuk supaya jalan hidup kita ini bagus. Coba pian perhatikan saja tingkat stres orang yang memang taat dengan yang kada pun beda. Walaupun mungkin masalahnya sama, tapi tingkat stresnya beda. Orang nang kalau kada taat, tidak taat dengan aturan Allah, lalu punya masalah stresnya luar biasa. Kita di ujung-ujungnya bunuh diri. Kita memang kasihan dengan orang-orang Palestina, tapi kita lebih kasihan dengan diri kita sendiri kalau dibanding dengan mereka. Harusnya ya. Kenapa kita yang hidup enak ini kok tidak taat? Mereka yang kita lebih kasihan dengan diri kita seharusnya. Dengan keadaan yang sederhana mereka masih baca Quran. Dengan keadaan sederhana jamaah sholat mereka masih rajin walaupun di reruntuhan. Nah, kenapa kita ini? Makanya mereka tidak ada tuh kasus bunuh diri yang, kecuali kayak bom bunuh diri itu memang konteksnya memang dalam keadaan perang kan. Tapi bukan bunuh diri sorangan karena frustasi tidak punya tempat tinggal, hilang. Ada. Karena mereka punya sandaran yang kuat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ay ya'tiyal mar'u awil mu'minu ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala pun cemburu. Ini bahasanya bahasa kiasan. Allah Ta'ala cemburu. Dan cemburunya Allah itu apabila seseorang atau orang beriman itu mendatangi sesuatu yang Allah haramkan, maka Allah cemburu.
Kayak apa? Kalau ini kan bahasa kiasan, maka seandainya kalau kita kiaskan juga, kayak apa kalau kita orang cemburu, kita kada diherani, diranguti, nang biasanya disiapkan, menyiapkan sendiri, karena orang lagi cemburu. Maka kalau Allah Ta'ala cemburu, nih bahasa kiasan, Allah Ta'ala cemburu, ya hidup tuh berat, rasanya terbebani, rasanya kada sanggup lagi menjalani hidup. Ya tadi kan ada Allah cemburu. Baru setelah ini membahas tentang ancaman membunuh diri atau berbuat zalim kepada seorang muslim atau muahid. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Jangan kamu bunuh diri kalian sendiri, jangan kamu bunuh diri kalian, jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah dengan kalian tuh rahim, punya sifat kasih sayang. Ketika diuji maka hendak diangkat. Tidak mungkin orang itu naik jabatan kecuali tanpa ujian, ada cobaan. Anak-anak tidak mungkin naik kelas sebelum adanya ujian. Maka jangan, Allah Ta'ala ketika memberikan masalah itu sungguh Allah Ta'ala sayang. Terkadang memang beban itu berat di pundak kita, di kepala kita, agar kita tertunduk sujud dengan Allah. Ditaruh memang beban berat di kepala, di pundak kita, rasanya hidup tidak kuat lagi, lalu timbul banyak beristighfar. Memang sengaja ditaruh beban karena mungkin orang ini kada mau tunduk dengan Allah. Jalan dengan kepala yang tegak terus, jalan aja kemana-mana, kada mau tunduk. Diberikan beban di belakangnya supaya dia tertunduk dengan terpaksa. Ada orang yang memang terpaksa beristighfar, sudah kepepet hidupnya, sudah hancur bisnisnya, baru banyak berdoa, baru bangun tengah malam. Itu namanya tertunduk dengan dipaksa. Lebih bagus daripada ditendang, disingkirkan, langsung dicabut nyawa dengan malaikat, tidak sempat memperbaiki diri. Jadi jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan kalian itu rahim. Siapa yang berbuat demikian itu udwanan, maka dia sungguh dalam keadaan menentang permusuhan dengan siapa? Dengan Allah berarti. Wa zulman, dan berarti dia yang melakukan itu zalim. Fasawfa nuslihi nara, maka sungguh nanti kami akan masukkan dia, kami akan sampaikan dia ke dalam api neraka. Orang yang bunuh diri diancam dengan api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan demikian itu Allah Ta'ala mudah, ya, dalam keadaan yang mudah Allah Ta'ala hendak. Sebenarnya Allah Ta'ala mau melepaskan itu mudah aja masalah itu, cuma mungkin kita ini kurang lobbynya dengan Allah, kurang dekat dengan Allah. Tadi itu Bang, hidup mapan, rumah besar tapi bunuh diri. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Allah. Dia tidak paham kodenya itu, ya, tidak paham apa yang diinginkan Allah Ta'ala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan kata Allah, janganlah kamu lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan, jangan. Wa qala ta'ala wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu bunuh seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Jangan membunuh juga. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima.
siapa yang membunuh satu orang beriman, satu aja yang membunuh dengan keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Allah murka dengan dia, Allah laknat dia, Allah persiapkan baginya azab yang besar. Jadi kalau pian bertakut, apa hukumnya bom bunuh diri di gereja? Ini kan Natal nih, ini biasanya Natal nih karena ada tuh karena kejadian. Motifnya macam-macam. Ada juga mungkin menghabiskan anggaran supaya turun. Kalau kadang kada bertindak, ada juga ujar. Ada juga memang salah pikir, salah beragama, salah. Kalau yang orang mati di situ, walaupun non muslim, sapamnya muslim rupanya, apa kabar? Dan kita dengan agama lain tidak ada masalah, apalagi di Indonesia konteksnya tidak ada peperangan. Maka Nabi katakan siapa yang membunuh ahli zimmah, ya, maka dia telah pokoknya Nabi mengancam itu, siapa yang menyakiti orang kafir tapi tidak memusuhi kita, bahkan tunduk dengan aturan yang ada, maka sama menyakiti Nabi Muhammad. Sama. Hanya mati syahidkah? Yang jelas mati sakit. Yang jelas mati sakit. Jadi kada benar lah, bagaimanapun alasannya membom gereja itu kada benar. Ya, kada benar. Kenapa? Karena kita ini di negara yang damai. Dan Nabi kada pernah mengajarkan untuk memusuhi agama orang kok. Mana pernah kita perang dengan beda agama tuh gara-gara agamanya? Tidak pernah. Perang Badar bang, perang Badar itu memerangi orang yang beda agama, cuma bukan karena perbedaan keyakinan, tapi karena zolimnya mereka. Mereka kan mengusir sahabat Nabi, mengambil harta-harta sahabat Nabi, maka itu yang diperang, kezolimannya. Tapi Islam kan pernah juga perang dengan Yahudi di zaman Nabi. Nabi sendiri yang mimpin perang dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Iya memang berperang dengan Yahudi, tapi yang diperangi bukan keyahudiannya, karena pengkhianatannya. Mereka berkhianat. Jadi berperang karena pengkhianatannya, itu bukan karena Yahudinya. Artinya Islam itu kada pernah memusuhi agama yang beda, tidak pernah. Dan agama Islam itu agama yang damai. Satu kata pun tidak ada tuh dalam Al-Quran kalimat pedang, mana ada. Mungkin agama-agama lain ada tuh di kitab-kitab sucinya. Cuma kitab suci Al-Quran tuh ayatnya aja 6.000 lebih, belum lagi kalimat per kalimatnya. Tapi satu kalimat pedang pun tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Dan Nabi tidak pernah memulai perang duluan, kecuali diperangi atau dikhianati atau kehormatan diremehkan. Tapi tidak pernah memerangi tiba-tiba langsung memerangi orang, tidak pernah. Dan itu pun Islam itu kan timbul pada waktu memang orang itu memang di dunia ini perang aja. Di wadah kita nih ya perang juga bahari. Kutai dengan Banjar pernah berperang kerajaannya, Majapahit menghantam kerajaan yang lain, Singosari menghantam kerajaan yang lain, kan gitu semua tuh. Jadi memang zamannya perang. Nah ketika Islam itu muncul di tengah-tengah orang yang berperang ini, ya wajarlah kalau terseret ke dalam peperangan. Cuma Islam itu bukan agama perang, jadi perlu diwaspadai lah. Jangan sampai terkecoh dengan ajaran yang dikit-dikit bom, bisa dibungulinya kita. Karena ada di sini hadis-hadis yang berkaitan tentang itulah. Siapa yang mana ini di hadis ini diantaranya. Nah, ujar Nabi kita Muhammad, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Ya Rasulullah, apa itu? Nabi berkata, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, sihir, sakit hati lalu datang ke dukun mengguna-guna. Nah ini membinasakan. Inya binasa, dukunnya pun binasa kena. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh orang yang Allah haramkan.
termasuk non muslim lah tuh Allah haramkan dibunuh ya, kecuali illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Kebenarannya konteksnya perang, ini memusuhi kita, mau kadang mau kita perang. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklur riba, memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahab, lari dari peperangan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, melempar tuduhan dusta kepada perempuan-perempuan yang beriman yang mereka lalai ya. Menuduh orang berzina, itu membinasakan. Kalau kada awak binasa, maka agama binasa, iman yang rusak. Menuduh orang berselingkuh sama nuduh orang berzina, tidak ada buktinya. Menuduh orang berzina sama tuh. Nah biasanya tuh anak-anak muda tuh hati-hati tuh, karenanya berkekawanan. Lalu ketika datang kawannya, ika mapakan anak orang najar. Nah itu tuh menuduh bahaya itu, bahaya. Nah ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kita, non muslim, cuma memang kita punya perjanjian damai. Di zaman Nabi ada perjanjian suaka itu banyak di zaman Nabi. Kalau kita sekarang terikat juga dengan perjanjian satu bangsa, satu negara, satu tumpah tanah air, satu Pancasila ideologi, udah ya kan ikatan juga nih di antaranya. Kalau mau dipaksakan ya masuk juga di situ. Artinya siapa yang membunuh orang yang memang ini bukan Islam, non muslim, tapi ini tuh non muslim yang memang ada perjanjian dengan kita, lam yarih raihatal jannah, tidak mencium bau surga ya. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina amman, dan sesungguhnya bau surga itu dicium dari perjalanan 40 tahun keciuman dah. Tapi siapa yang membunuh non muslim yang memang ada perjanjian damai dengan kita, jadi Indonesia ini kita kan damai, kalau termasuk diantaranya tuh muahidan itu, atau kategorinya lain kah? Maka inya kada mencium bau sorga. Itu Nabi yang memadahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari itu ya. Ini penting disampaikan memang karena memang ini dekat dengan tahun baru, ada aja. Nah lalu ada kejadian pelaku bom Bali nang bahari itu kan, tapi jasadnya utuh, berarti orang ini kan orang mulia di sisi Allah, tapi kelakuannya membom. Itu bukan urusan kita. Yang salah tetap dikatakan, sekalipun inya ahli surga kan, kalau inya di dunia salah kita tetap katakan salah. Siapa tahu inya kan bertobat di penjara, diampuni Allah Ta'ala, lalu mayatnya harum. Orang yang bertobat itu kan seperti anak yang baru lahir, tidak ada dosanya. Inya bertobat, inya baca Quran, bisa emang orang pintar dia beragama. Lalu inya tobat, sembahyang 5 waktu, inya bersedekah macam-macam, lalu inya ditembak di situ. Lalu Allah Ta'ala muliakan inya. Apakah ketika Allah Ta'ala memuliakan seseorang lalu perbuatan salahnya itu dibenarkan? Tidak bisa ya. Orang itu bahari perampok, tapi ketika di umur 50 tahun inya tobat, umur 60 tahun jadi wali besar. Apakah karena inya jadi wali nang kelakuan perampoknya itu dibenarkan? Kada loh, tetap masalah. Nah sama apabila pian mendengar kasus bom Bali semalam itu, lalu orangnya tuh jasadnya kan utuh tuh, jasadnya tuh harum segala macam, oh berarti ini di atas jalan yang benar. Kada, tetap salah, jelas salahnya. Tapi mungkin orang itu diampuni Allah, lalu dirahmati dengan Allah, lalu diberikan kemuliaan, tapi bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan. Salah tetap salah ya. Tadi lebih mudahnya kayak itu tadi pemahamannya. Sidin perampok bahari, lalu ketika taubat, lalu jadi wali, lalu meninggal, lalu berkeramat. Apakah gawian sidin kita benarkan semuanya dulu? Ada ya, tetap salah walaupun wali ya, gitu.
Nah itu perlu dipahami karena ada ulun mendengar, oh berarti ini anu jar, oh berarti baik aja jar, jujur aja, ujung aja dia teroris. Jadi kada pernah Islam mengajarkan permusuhan karena beda agama itu kada pernah sama sekali. Bahkan Al-Quran menganjurkan kita wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, gitu kah ayat Qur'annya. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Nah, ada ingat nah. Kalau orang hafal Quran itu ingat-ingat di kepala sedikit tersambung ayat Qurannya kan nyaman tuh. Iya. Huyitum bitahiyatin. Nah, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, maka hormati dia, muliakan dia dengan lebih baik daripada penghormatannya. Atau paling tidak balas dengan seimbang. Tapi asal jangan bercampur ke akidahnya. Anu jadinya kan bahari baik dengan kita. Setiap lebaran kita diberinya duit, diberinya anu, lalu ketika inya benatalan umpat juga, lalu bernyanyi juga. Nah salah itu, salah. Cuma kalau kita diundang bang, pian bertetangga dengan non muslim, pian diundang makan-makan, tulak aja makan aja situ. Selama kita kada tahu nih daging apa, dan inya kada mungkin juga memakani kita daging yang kada jelas. Bahkan ulun dapat kisah itu ada kawan mengesahkan ada orang yang ulun kenal mengesahkan orang lain, jadinya ada ulun kenal itu jadinya yang kenalannya tuh inya muslim mintuhannya Tuhan Dayak di Puhuluan, memasakkan gin beda rinjingnya karena kan mereka paham kalau kita tuh kada boleh makan itu gitu nah. Nah, seandainya mereka mau undang kita, husnuson aja, makan aja pian bapak bersakit-sakit. Kalau orang makan kada mau makan, aku tersinggung orang. Ya. Asal ketika ini bernyanyi-nyanyian jangan umpat. Kalau orang jangan kami Natalan kena ke rumah lah makan. Datangi aja, asal jangan umpat Natalannya, jangan umpat misanya aja. Ya. Nabi kita Muhammad itu diberi hadiah keju, dan diberi oleh non muslim. Nabi terima kada bertakun nih halalkah? Tidak terima. Ya. Biasa aja itu. Bahkan ada kisah itu, tapi kada untuk dicontoh bang lah. Ada kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir pun menceritakan kisah itu. Nabi itu hendak berdialog dengan orang-orang pembesar Kristen Najran. Najran itu daerah antara Yaman dengan Saudi sekarang. Ada orang-orang Kristen di situ, lalu Nabi itu mengundang dialog keagamaan. Dialog bukan debat tapi dialog keagamaan antar agama nih. Sekalinya mereka tuh waktunya sembahyangan, waktunya ibadah. Bingung di mana wadah ibadah. Dan Nabi sembahyang aja beribadah di masjid kami. Beribadah ini di masjid Nabi Nabawi. Jadi masjid Nabi itu pernah dipakai beribadah orang Nasrani gitu nah. Cuma kan kada ada wadah, kalau di ini bapaknya di wadah kita. Ya, makanya kan kada ada dipakai. Cuma begitu Nabi itu dengan non muslim itu kada ada masalah sebenarnya. Ikam aku lakum dinukum waliyadin. Makanya ujar Gus Dur, orang nang imannya lemah tuh melihat salib gin takutan imannya copot, itu lemah imannya tuh. Biasa aja. Yang penting kita tahu akidah kita dan jangan sampai terperosok ke akidah mereka. Cukup aja. Karena timbul lagi pertanyaan, ini diulang-ulang setiap tahun, bolehkah mengucapkan selamat Natal? Pertanyaannya pian hendak mengucapkan ke siapa? Gitu nah. Lain kalau kita tuh atasan, bisi anak buah nang emang setiap anunya baik, maka kada masalah. Mengucapkan selamat Natal tuh kada masalah. Ya.
sekelas Habib Ali Jufri membolehkan, Quraisy Shihab membolehkan, bahkan ujar kawan ulun dengar langsung Habib Umar pun membolehkan. Ya. Cuma pertanyaannya kita punya kepentingan apa? Bertetangga kada, berkawan kada, tiba-tiba di Facebook selamat Natal, apa maksud gitu nah. Kada ada kepentingan, kada usah. Kecuali ada kepentingan, ada pentingan. Ulun lihat waktu hari raya tadi rasanya di dekat jembatan Mahakam itu bahkan mereka memasang spanduk besar dari pihak mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Yang mengucapkan itu bebuhan mereka tapi pakai spanduk yang besar di depannya jembatan ke sana sedikit. Yang anak diolah dealer Honda itu nah, mobil Honda ada kalau situ ganal situ. Artinya kan mereka menghormati kita. Ya kada salah kita menghormati balik dengan mengucapkan itu gitu. Cuma sekali lagi kalau ada kepentingan apa gitu nah. Ya. Kada perlu juga diposting ngamuna WA pribadi aja situ gitu nah. Walaupun ulama ada yang melarang, Buya Hamka termasuk yang keras melarang itu. Yang lebih lagi Grand Syekh Azhar, Grand Syekhnya pimpinan tertinggi Al-Azhar bukan hanya mengucapkan lagi, datang dengan pimpinan pendeta tertingginya di Mesir, datang bersilaturahim saat hari Natal, mengucapkan selamat Natal, datang. Siapa? Grand Syekh Azhar, pencara jadi YouTube di mana-mana banyak. Katanya kurang apa lagi, kurang apa nih? Ini pimpinan tertinggi Al-Azhar tetap datang. Ya, ada masalah. Cuma sekali lagi kalau tidak punya kepentingan enggak usah. Nah. Ini biasanya yang muda-muda tuh Bang, biasanya tuh kan kumaruk. Nah, kumaruk ilmu apa lagi menggebu-gebu semangatnya. Wah, ini boleh. Wah, kita ketujuh berdebat memang. Nah, bukan untuk itu tapi jadi Nabi mengancam jangan Nabi siapa yang membunuh non muslim yang terkait ada ikatan keamanan bersama, perjanjian bersama, dia bunuh, dia tidak mencium bau sorga. Sedangkan bau sorga itu keciuman sudah kalau perjalanan 40 tahun. Itu Nabi. Hadis sahih kah? Sahih, riwayat Imam Bukhari. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Ibnu Majah juga meriwayatkan, An-Nasai juga meriwayatkan. Ya. Jelaslah nih hadisnya jelas. Jadi ketika kita dekat-dekat Natal ini hati-hati memang. Ya. Kalau kena pian boleh pengajian, ada kawan membawai ngebom. Itu jauh orang tuh pengajian di mana jar? Oh biasanya di Wadah Guru Jumri dengan sini jar. Iya. Iya. Nah, bisa kita umpat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bijabri qulubil munkasirin wa mulatafatid du'afa'i wal masakin wa muwasatil mukillin wa taysiri 'alal mu'sirin wa iqradil mustaqridin. Wa fil hadis inna thawabal qardi yazidu ala thawabi sadaqah bi thamaniyati ad'af wa dzalika annal qarda la yu'khadhu illa muhtaj. Wajiblah kamu jabar khatir. Nah, ada lagu-lagu yang jabar khatir misalnya. Artinya menghibur hati orang yang kecewa, menghibur hati orang yang lagi nestapa. Jadi diwajibkan karena musibah misalnya, atau misalnya ada yang meninggal, atau misalnya ada yang hilang, kada lulus ini itu segala macam, wajib dihibur.
dan berlemah lembut dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, lalu membantu dengan orang-orang yang kekurangan, memudahkan bagi orang yang punya kesusahan, menghutangi orang-orang yang berhutang. Nah, ini berat, menghutangi orang yang hendak berhutang. Dalam hadis dikatakan pahala memberikan hutang itu lebih besar, bertambah di atas pahala sedekah. Artinya memberikan hutangan itu pahalanya lebih besar daripada memberikan sedekah. Berapa lebih besarnya? Bisa niat di adaf 8 kali lebih besar daripada memberikan sedekah orang berhutang. Lebih hebat lagi, orang itu berhutang lalu kita sedekahkan, pahala berhutangnya dapat, pahala sedekah dapat. Ikam nih bekas hutang tapi kada pernah bayar juga ajar, baik minta sekalian. Kada pernah juga bayar hutang aja, karena ada 50.000 katamu sedekah 100 berhutang dulu tapi kada pernah bayar, baik meminta sekalian gitu nah bahasanya. Ya, kesasupan. Kenapa jadi pahala menghutang itu lebih besar daripada orang yang bersedekah? Karena orang yang berhutang itu tidak mungkin dia sampai mengambil hutangan kecuali memang perlu sekali. Kalau kita berikan orang sedekah belum tentu inya perlu, inya memang hidup biasa miskin. Pas kita berikan sedekah rupanya tuh seminggu yang lalu tanah batu baranya cair. Tidak tahu kita gitu. Betul beri orang sugih, cuma kada tahu. Nah, tapi kalau orang sampai berhutang, dia perlu. Ya, apalagi yang berhutang ini karena keperluan, bukan karena hobi. Ya, adanya karena hobi. Wa alaika bi ta'ziyati man nazarat bihi musibatun. Wajiblah kamu atau seharusnya sebisa mungkin bertakziah, meelangi. Bertakziah itu meelang itu bahasa Indonesianya apa? Menjenguk, berbela sungkawa kepada orang yang tertimpa musibah. Nabi kita Muhammad sabdakan, man azza musaban ay sabbarahu kana lahu misla ajrihi. Siapa yang bertakziah, menguatkan orang yang tertimpa musibah, menyabar-nyabari, sabar aja. Biasanya tuh kita tuh terhibur apabila orang tuh menyebutkan penyakit yang sama. Ada apa-apa aku pang kayak ini terhibur tuh ya. Maka orang yang bertakziah atau menyabar-nyabari orang yang tertimpa musibah, apapun musibahnya, maka dia mendapatkan pahala seperti sabarnya orang yang tertimpa musibah. Dan ujar Nabi kita Muhammad, seorang yang beriman itu, maka musibah itu tidaklah menimpa orang muslim kecuali menjadi penghapus dosa. Sekalipun tertimpa hanya musibah tertusuk duri, orang itu tertusuk duri, itu pun menjadi penghapus dosa. Apalagi musibahnya ganal, maka ini habis dosa-dosanya kalau inya sabar. Nah, kita nang menyabar-nyabari, kita nang menjenguk. Kalau menyabar-nyabari, maka pahalanya sama dengan pahala sabarnya orang yang kita jenguk itu ya. Makanya kalau memang ada orang garing, memang ada waktu luang, apalagi kita kenal, datangi. Apalagi inya baik dengan kita, datangi. Wa iyyaka wasyamata bi ahadin minal muslimin wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaib. Hati-hati kamu, hati-hati bersorak ria mencela dengan seorang dari kalangan kaum muslimin. Artinya kamu bahagia ketika orang tersebut tertimpa musibah. Orang kena musibah, tapi karena memang ini saingan bisnis kita. Kita berwarung, kita jual nasi, kita bisnis baju, jual baju juga. Kita ini pokoknya sama profesinya.
atau bertetangga, atau lalu ketimpa musibah lalu senang hatinya, wah mampus sih kamu ketulahan dengan aku. Apabila ada ucapan tuh, nah ketulahan dengan aku, ini ucapan orang yang sombong, orang yang karena inya merasa inya bisi kemuliaan, sehingga orang lain itu celaka gara-gara melanggar kemuliaannya, terpintang dengan kemuliaannya, maka orang ini sombong. Jadi Imam Haddad menjelaskan itu dalam kitab yang lain, Adab Sulukil Murid. Siapa yang mengatakan lagi ketulahan gara-gara bermusuh dengan aku kualat, orang ini ucapan yang sombong itu kibir. Aku kada sombong kada jar. Sombong itu biar kada diakuin sombong itu. Karena ada Jepang biasanya, aku ini kada panglah sombong lah, cuma berkesah aja. Kesah kamu bang, kesah sombong sudah. Nah kan ada orang gitu kalau habis sudah kesabaranku jara itu kada sabar namanya, habis kesabarannya. Nabi mengancam, la tadharus syamatah bi akhika fayu'afihillahu wa yabtalika. Jangan kamu tampakkan sukaria kamu, apa kegembiraan kamu dengan saudara kamu yang tertimpa musibah, maka nanti Allah akan pelihara dia, lalu Allah timpakan kepada kamu. Makanya kan dalam hadis yang lain ada wahdar antu ayyir musliman bidzambin waqa'a fihi fa inna man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yubtala bimithli ma ayyarahu bihi. Ini hadis juga cuman mungkin dengan makna disampaikan. Hati-hati mencela orang muslim dengan sebab dosanya yang terjadi. Karena siapa yang mencela seorang muslim karena sebab dosanya, maka dia tidak akan mati kecuali ditimpakan dengan yang sama dengan itu juga. Jadi ya jangan gembira, jangan menyumpahi, karena terbalik keadaan. Ini namanya karma. Ada karma itu dalam agama kita. Ya. Apabila kamu mencela aib orang lain, maka kamu tidak akan mati, ujar Nabi, kecuali kamu merasakan aib yang sama. Ya. Terbalik keadaan. Ketujuh, menyambat-nyambati orang, makanya disambati orang kan. Ya. Ada kena ujar kita kena batunya gitu kalau. Ya, Nabi menyambat itu. Ujar Nabi, hati-hati kamu mencela seorang muslim karena sebab dosa, karena kalau kamu cela nanti kamu tidak akan mati kecuali ditimpakan dengan yang sama. Ini kasus kan lagi rame itu, ada Gus, jangan dicela, orang sudah minta maaf juga. Kalau mencela-cela ujung-ujungnya kada mati kecuali kita pernah di posisi yang sama dengan inya gitu. Kalau memperingatkan beda, tapi kan sampailah peringatan kita ke sana. Orangnya di mana, kita di mana. Ala kulli hal, cukup di sini. Mudah-mudahan ulun pian kawa ma'amalkan. Ya. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Allah pelihara iman keluarga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat dalam taat dan manfaat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nawabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.